Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Evi Rahmawati. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai dasar epistemologis Pancasila dalam sistem filsafat. Sebelum menginjak ke materi, saya ingin menjelaskan poin pembahasan pada video kali ini. Poin pertama, definisi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kedua, pengertian epistemologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, pendapat tokoh mengenai epistemologis. Keempat, persoalan mendasar epistemologis. Definisi Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Indonesia artinya bahwa cara pandang, pola pikir, perilaku negara Indonesia harus merujuk pada falsafah Pancasila, yaitu sesuatu yang kita yakini kebenarannya, di mana terdapat rasa cinta kebijaksanaan, mengusung pada hal-hal yang membaikkan untuk bangsa Indonesia, diimplementasikan dari setiap personalnya. Filsafat Pancasila bersifat sistematis, yang berarti runut dan harmonis dalam sila Pancasila. Artinya, setiap sila dalam Pancasila tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan, serta dalam setiap Pancasila memiliki fungsi. Misalnya, sila pertama memiliki prinsip ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat musyawarah, serta sila kelima memiliki prinsip keadilan. Dalam Pancasila disebut sistem falsafah jika mengandung aspek-aspek, yaitu aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pengertian epistemologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Epistemologis berasal dari bahasa Yunani, epistem artinya pengetahuan, pemahaman, dan logos berarti teori. Epistemologis adalah teori terjadinya ilmu. Dalam epistemologis Pancasila, cabang filsafat yang melidiki segala metode, validitas, serta ilmu pengetahuan. Pendapat tokoh mengenai epistemologis. Little John and Foss menyatakan bahwa epistemologis merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Jika ontologis berkaitan dengan apa, maka epistemologis berbicara bagaimana, yaitu berkaitan dengan prosesnya. Epistemologis Pancasila diambil dari kejadian yang sudah terjadi pada negara Indonesia, pengalaman-pengalaman bangsa, serta pengetahuan yang berkembang pada Indonesia sejak dahulu. Di dalam Pancasila terdapat cita-cita bangsa Indonesia. Contohnya, sesuai dasar epistemologis Pancasila, sila pertama mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi yang harus diakui oleh setiap manusia. Dengan demikian, kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia. Contoh lainnya, pengalaman bangsa Indonesia yang pernah ditindas bangsa lain, bagaimana memunculkan sila kemanusiaan. Lalu, dilihat dari kultur bangsa Indonesia yang beragam, muncul sila kelima tentang keadilan, bagaimana bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama.
Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis. Yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Epistemologis memberi ilmu pengetahuan mengenai bagaimana berhubungan pada Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan, bangsa, dan negara. Tentang Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan maupun isi dalam Pancasila. Jadi, sebagaimana paham epistemologis, Pancasila mendasarkan pada pandangan bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka kodrat manusia. Ilmu pengetahuan, sebagaimana Soekarno katakan, pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman kehidupan rakyat Indonesia dapat juga diambil dari pengalaman sebelum kehidupan bangsa Indonesia, yakni ketika penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatasi pluralitas etnis, religi, dan budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.